warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini saya Fani bersama rekan saya Divya. Kami akan mempresentasikan hasil produk kami dari kelompok 6 mengenai aplikasi panduan virtual rute ruangan di rumah sakit yang kami beri nama MediVR. Nah, ini tim kami terdiri dari 9 orang yang diketuai oleh Katarina Kel sebagai CEO. Oke, next aja. Next lagi. Oke, jadi apa itu MediVR? MediVR ini adalah aplikasi yang kami rancang dalam bidang kesehatan yang berfokus pada peta virtual yang berfungsi sebagai panduan agar pengunjung rumah sakit dapat melihat bagaimana rute perjalanan yang harus dilakukan agar bisa sampai ke ruangan yang akan dituju. Manfaatnya sendiri untuk memberikan experience baru secara virtual kepada pasien untuk menemukan ruangan pengobatan yang dituju sesuai tahapan dari mulai registrasi sampai dengan pengambilan obat. Selanjutnya, problem statement yang melatar belakangi kenapa kami membuat MediVR ini yaitu adanya permasalahan dari pasien awam yang kebingungan gitu. Jadi rumah sakit ini dapat menjadi tempat yang membingungkan bagi pasien, terutama bagi mereka yang baru pertama kali datang. Dan kita juga ketahui bahwa satu rumah sakit dengan rumah sakit yang lainnya juga kan memiliki ruangan-ruangan dan lokasi-lokasi yang berbeda, dan itu cukup membuat beberapa orang yang baru pertama kali ke sana bingung. Lalu juga dari sana akhirnya kan pencarian lokasi ruangan-ruangan yang mereka tuju itu cukup sulit ditemukan. Lalu loket pelayanan yang tepat juga akan memakan waktu gitu kalau misalkan tidak diketahui dari awal. Begitu pula dengan pengalaman yang kurang dari para pasien gitu. Kalau misalkan mereka merasa tidak puas dengan pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit dan klinik yang ada. Next. Nah, oleh karena itu, solusi dari kami yaitu memberikan aplikasi MediVR untuk memberikan aplikasi inovatif penunjuk rute pendaftaran hingga pengambilan obat di rumah sakit beserta dengan lokasi-lokasi dari setiap ruangannya. Lalu juga MediVR dapat membantu pasien menemukan loket pengambilan obat di akhir tadi gitu dengan panduan virtual yang jelas. Gitu, karena MediVR ini membantu pasien menemukan loket pengambilan obat dengan panduan virtual yang jelas, menunjukkan rute perpendekan dan menghemat waktu juga, dan meningkatkan pengalaman dengan layanan yang lebih nyaman dan efisien. Selanjutnya, ini produk atau teknologi konsep yang kami buat. Pertama, aplikasi MediVR kami ini akan kami buat bersifat aksesibel dan mudah untuk digunakan, serta diakses oleh seluruh pasien-pasien gitu ya, dari semua tingkat dan kalangan masyarakat. Lalu juga aplikasi MediVR ini juga akan diintegrasikan dengan sistem informasi yang terdapat pada rumah sakit sehingga bisa memberikan informasi yang lebih akurat. Kemudian juga MediVR hadir sebagai solusi untuk membantu pasien menemukan loket pengambilan obat ya di akhir agar lebih efisien. Dan terakhir juga aplikasi MediVR ini nantinya akan tersedia untuk platform iOS dan Android untuk memastikan aksesibilitas yang lebih luas lagi bagi pengguna smartphone. Nah, ini bisnis model dari MediVR, yaitu kami punya 2 fitur ya, free kelas sama premium. Jadi untuk aplikasi dasarnya nanti dibuat gratis dengan fitur, namun ada beberapa fitur khusus gitu untuk pengguna premium. Selanjutnya juga kami berencana untuk bekerja sama dengan kemitraan industri, langganan institusi gitu, untuk menambah exposure mereka juga gitu, di rumah sakit atau klinik-klinik baru yang belum banyak diketahui oleh pasien yang membutuhkan. Selanjutnya, nah ini market size dari MediVR sendiri, yaitu ruang lingkupnya ada klinik dan rumah sakit seluruh Indonesia. Jadi di sini kami akan bekerja sama gitu dengan rumah sakit dan klinik-klinik yang
Kemudian daftar dari mereka tuh akan menjadi daftar dari rumah sakit dan klinik yang ada di aplikasi kami. Terus go to market strateginya, aplikasi ini inovatif dalam mengatasi hambatan di rumah sakit dan klinik dengan memberikan kemudahan kepada pasien yang akan berobat. Rumah sakit dan klinik dapat berlangganan aplikasi ini, menarik pihak klinik dan rumah sakit untuk bekerja sama dan berlangganan aplikasi ini. Selanjutnya. Nah, tapi kami juga punya beberapa competition, jadi beberapa aplikasi juga telah dibuat dengan tujuan yang sama gitu, aplikasi yang menggunakan teknologi virtual untuk membantu menemukan ruangan rumah sakit kayak Indoor Atlas, MyWay Digital Vault, Point TR, Maze Map, sama Punware. Nah, oleh karena itu MediVR ini kita buat ada beberapa keunggulannya ya di sini. Salah satunya dengan aplikasi ini pasien itu dapat dengan mudah juga gitu memilih rumah sakit yang ingin dipilih untuk dapat berobat secara online. Maka pesaing di aplikasi ini sangat kecil kemungkinannya sehingga aplikasi ini bisa lebih unggul untuk dikembangkan. Lalu financial projection. Di sini untuk CAC atau customer acquisition cost-nya bisa sampai 5 juta rupiah, terus price per month-nya orang-orang yang berlangganan itu kalau mereka berlangganan per bulan itu bisa memberikan 50.000 per bulan. Kalau ada yang memilih per tahun itu 500.000 per tahun. Dan untuk institusi yang bekerja sama dengan kami 10 juta rupiah per tahun. Dari semuanya kita juga menduga bahwa return on investment-nya bisa mencapai 325% dalam 5 tahun dengan keuntungan bisa mencapai 1,3 miliar dalam 5 tahun. Oke, selanjutnya untuk prototipe dari aplikasinya akan dijelaskan oleh Divya. Terima kasih Fanny. Di sini merupakan gambaran dari UI UX aplikasi MediVR. Yang mana lengkapnya seperti ini. Tentu saja kami punya splash screen yang mana situ akan menunjukkan logo MediVR. Lalu di situ ada onboarding. Lalu di situ kami bisa lakukan authentication seperti sign in atau daftar atau sign up kalau misalkan belum punya aplikasinya. Lalu di situ juga kami menampilkan home, di mana saat penampilan home itu kami ada tampilan seperti pendaftaran reservasi rute antrean yang sudah kami daftarkan sebelumnya sebagai pasien, ataupun juga rekomendasi artikel yang berhubungan dengan kesehatan. Lalu di situ juga ada kesehatan rute, yang mana di situ pendaftaran list dilakukan berdasarkan lokasi terdekat, yang mana pusat kesehatan mana yang terdekat oleh pasien. Lalu di situ pasien bisa memilih pusat kesehatan terdekat, lalu bisa melihat seperti rutenya bagaimana di dalam rumah sakit tersebut. Lalu situ juga pasien bisa melihat jadwal maupun ulasan pada rumah sakit tersebut. Lalu di sini merupakan 3D model yang telah dibuat oleh kelompok kami. Seperti ini lebih detailnya. Ini merupakan mockup dari Blender yang telah kelompok kami kerjakan. Lalu di sini merupakan demo dari Unity kelompok kami. Mohon maaf tapi ada disclaimer bahwa pengerjaan Unity kami ini belum sepenuhnya selesai karena ada teks yang belum ditambahkan. Ini merupakan tur dari rumah sakit atau pusat kesehatan melalui VR seperti ini. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf kalau ada kesalahan. Untuk pertanyaan bisa diterima sekarang. Terima kasih. Bisa terima kasih untuk presentasinya. Boleh kita berikan catatan. Ya, untuk feedback boleh silakan Pak. Gitu. Bisa. Halo, cek. Fanny Syahra ya? Syahra ya? Suara saya jelas? Jelas, Pak. Ya, keren ya ini. Ini siapa yang ini? Desain aset-aset di sininya juga. Tadi saya ngelihat ada mock-up-nya juga ya. Mock-up-nya siapa yang desain itu? Divya. Kalau saya Pak, kalau untuk Blender itu ada Fadila sama Irem.
So, ya. Ini udah ada rumah sakitnya juga ya, berarti ya buildingnya ya. Betul Pak. Jalannya di VR ya. Terus tadi bisnisnya yang beli siapa? Yang bisnisnya itu kan kami Iya, ada kerjasama juga ya. Ada kerjasama sama pasien secara langsung juga ada gitu. Untuk mereka mengakses ada bagian premiumnya. Iya, keren sih. Biasanya kalau bisnis paling besar itu salah satunya adalah bisnis bidang kesehatan gitu ya. Jadi teman-teman di sini bisa manfaatin budget itu. Industri paling seksi dalam tanda kutip gitu ya. Itu juga salah satunya adalah industri kesehatan. Terus kalau bisa itu saran saya gitu ya, ada fitur-fitur yang ya dia kalau bisa reservasi gitu ya lewat aplikasi itu gitu ya, ataupun nanti dia minimal nunggu statusnya gitu ya, atau dia bisa yang tadi yang kayak nanti bisa obatnya itu ya. Jadi hilangkan segala sesuatu yang orang itu malas gitu. Kamu ke rumah sakit pernah nggak? kenapa? Malas ngapain? Mas nunggu. Malas antri, bener. Salah satunya malas antri kan. Kalau kamu bisa kasih itu gitu ya, gambaran gitu ya, malas cari ini, cari itu, apalagi nyiapin administrasi gitu ya, dokumen atau apa gitu ya, buat masuk ke poli aja ngantrinya ada beberapa kali kan. Berapa kali harus ngantri kita? Paling nggak kalau ke rumah sakit tuh? 2 atau 3 mungkin. Iya betul. Sering ke rumah sakit ya kayaknya ya, Ditya ya kamu ya? Pernah operasi aja Pak. Oh, jadi yang pertama itu antriannya di misalkan kamu antri ke registrasinya gitu ya, di kliniknya. Terus habis itu kamu antri polinya ya. Terus terakhir kamu antri obatnya. Itu minimal tuh kayak gitu tuh kalau ke rumah sakit ya. Jadi itu sangat, kamu udah sakit gitu ya, terus disuruh capek, makin sakit nanti jadinya gitu. Nah itu yang inspirasi ya. Cuman kalau kalian nanti masuk ke industri healthcare gitu ya, itu bagus banget. Tapi nanti akan challenging kalian cari marketnya gitu ya, terutama untuk bisa deal rumah sakit gitu ya. Mungkin ada yang free-nya itu adalah free misalkan beberapa lantai gitu ya, cuman kalau full nanti baru bayar ke kalian, mungkin kayak gitu ya. Dan itu juga bisa tuh bisnis model. Overall bagus, saya suka banget juga ya, ini keren. Nanti tinggal diimprove ya, lebih detail ya, sama tadi nambahin beberapa fitur yang ada gitu ya. Jadi kalau mulainya itu desain itu kalau bisa mulai dari rumah sakitnya kayak gini udah bener nih. Jadi real gambar rumah sakit dari luarnya dulu, baru nanti detailnya menyesuaikan gitu ya. Jadi kan calon customer mungkin direktur rumah sakit itu begitu ngeliat, ada rumah sakit yang dia tertarik gitu loh. Jadi usahain yang mirip itu dari luarnya dulu kalau dari saya gitu ya. Gitu kira-kira. Itu aja dari saya. Mungkin ada feedback lagi dari Zahra, Divya, Pani atau tim yang lain ya. Keren overall. Mantap. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Tadi CEO-nya siapa? Agustus Katarin. saya Pak. Wah, ini ya, Catherine ya, Women in Technology. Nih, mantap nih. Oke, itu dari saya. Keren Catherine dan timnya. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak. Oke, ya. Oke, kalau begitu kita berikan applause dulu untuk teman-teman dari kelompok 6.